Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel EduTalk with Dr. Haris. Uh, Pada video ketiga ini, saya masih berbicara mengenai bagaimana melakukan penelitian non-interaksi di masa pandemi. Pada video pertama, kami telah membahas mengenai metode penelitian sintesis yang melibatkan meta-analisis dan metasintesis. Lalu pada video kedua kami membahas mengenai metode research and development dengan pendekatan heuristik oleh Li Enjang tahun 2014 berbasis kepada teori driven. Dan pada video ketiga ini, option ketiga yang bisa kita lakukan pada masa pandemi ini adalah melakukan penelitian survei. Penelitian survei adalah prosedur kuantitatif yang dimana para peneliti melaksanakan sebuah survei terhadap sekelompok orang dalam sebuah sampel ataupun seluruh populasi untuk dengan tujuan untuk mendeskripsikan sikap, pendapat-pendapat, persepsi, tingkah pola, tingkah laku ataupun karakteristik dari populasi tersebut. Penelitian survei selalu melibatkan angket atau kuesioner. Kuesioner adalah satu set pertanyaan di mana partisipan wajib untuk mengisi dan melengkapinya dan mengembalikannya kepada peneliti. Partisipan memilih jawaban-jawaban yang disediakan dan memberikan informasi personal mengenai demografiknya. Mengapa melakukan penelitian survei? Maka seperti umumnya penelitian survei juga harus berangkat dari problematika yang ada. Apa itu problem? Problem adalah diskrepansi, kesenjangan ataupun perbedaan antara apa yang ideal yang diharapkan untuk terjadi dan realita yang ada di lapangan. Problem dapat berasal dari tataran praktis, lapangan kerja, ataupun dari literatur. Lalu setelah mendapatkan problem, tentu saja problem itu harus dipecahkan sehingga penelitian harus memiliki tujuan. Maka tujuan dari penelitian survei adalah untuk mendeskripsikan, menjelaskan tren dan pendapat-pendapat individu ataupun persepsi-persepsi individu mengenai sesuatu seperti praktek kerja, praktek mengajar, tingkah laku, masalah-masalah polisi kebijakan, kesukaan, dan persetujuan ataupun tidak persetujuan. Lalu, apa manfaat yang didapat dari melaksanakan penelitian survei? Maka penelitian survei hasilnya akan dapat memberikan atau menolong mengidentifikasi keyakinan-keyakinan penting apa ataupun persepsi-persepsi penting apa dan sikap-sikap ataupun behavior apa yang penting dari individu, dan bahkan bisa membuka reveal fenomena, maaf nih salah ketik, bisa membuka fenomena apa yang tersembunyi dari sebuah sampel ataupun populasi. Problem, tujuan, dan manfaat itu bisa kita dapatkan jika kita telah melakukan riset awal atau disebut juga preliminary research. Dan untuk melakukan preliminary research itu bisa dilakukan melalui observasi, interview, dan analisis dokumen. Observasi bisa dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data terbuka ataupun mengumpulkan open-ended data dari sumber utama, dari sumber pertama, dengan cara mengobservasi orang-orang, mengamati orang-orang ataupun tempat-tempat pada satu situasi ataupun lokasi tertentu. Lalu melakukan juga interview. Interview adalah sebuah kegiatan yang terjadi di antara
kegiatan tanya jawab yang terjadi di antara peneliti dan seorang interviewee, orang yang diinterview. Mungkin lebih dari satu atau dua orang ataupun sekelompok orang. Bisa bersifat open-ended question maupun closed question. Interview itu ada 3 jenis, ada yang namanya structured interview, interview terstruktur, semi-structured interview, interview semi terstruktur, dan open interview. Lalu yang terakhir adalah analisis dokumen. Analisis dokumen ini terdiri atas kegiatan untuk mengumpulkan dan mempelajari data-data berupa buku, catatan rapat, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk undang-undang dan semacamnya, yang berguna untuk memberikan pemahaman kepada peneliti mengenai fenomena sentral yang sedang diteliti. Nah, untuk melaksanakan sebuah survei, maka diperlukan sebuah conceptual construct. Conceptual construct sering kadang-kadang di dalam istilah Indonesia disebut juga kisi-kisi survei, dan kisi-kisi survei ini biasanya disusun menggunakan bantuan literatur. Nah, apa itu konstruk? Konstruk itu adalah konsep yang besar yang mendasari pelaksanaan sebuah studi. Konstruk itu bisa berbentuk konseptual yang didefinisikan dan memiliki makna secara teoritis. Nah, conceptual construct itu terdiri atas, yang untuk survei terdiri atas aspek ataupun dimensi, lalu deskripsi atau definisi dari aspek itu sendiri, lalu dikembangkan menjadi indikator-indikator dari deskripsi itu, lalu berikutnya indikator itu dikembangkan menjadi item-item pertanyaan atau pernyataan, dan berikutnya item-item itu dijelaskan deskripsinya, apakah bentuknya skala Likert, skala Goodman, dan sebagainya macamnya. Nah, ini jenis item yang akan digunakan dalam survei. Yang pertama adalah pertanyaan iya tidak, yang butuh jawaban hanya iya tidak, disebut skala Goodman, berbentuk checklist. Lalu multiple choice, juga single checklist. Berikutnya lagi adalah multiple response, multiple checklist. Lalu skala Likert dan open-ended. Skala Likert kita semua sudah tahu memiliki rentang jawaban mulai dari 1 sampai 7, 1 sampai 5, atau 1 sampai 3. Mulai dari ekstrim kiri sampai kepada ekstrim yang sangat kanan, ekstrim sangat buruk sampai kepada ekstrim sangat baik. Nah, mari kita lihat sebuah contoh dari conceptual construct yang kami ambil dari artikel kami sendiri. Bapak Ibu bisa mendapatkan artikel itu dengan mendownloadnya langsung di Google Scholar. Ini DOI-nya, silahkan download melalui Google Scholar. Nah, ini artikel yang kami tulis di tahun 2019 lalu, bercerita tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran inquiry di Indonesia dan apa saja faktor yang menyebabkan keberhasilan pelaksanaan inquiry. Artikel ini ditulis, artikel ini mendapatkan data dari 107 guru IPA dan hanya 70 siswa guru yang mengembalikan kuesioner, dan hasilnya kami bisa mendapatkan beberapa data. Namun sebelum itu kita lihat dulu conceptual construct-nya. Nah, inilah conceptual construct yang kami jelaskan tadi. Pertama adalah dimension, lalu definition-nya, indikatornya, item, dan description. Kita lihat bahwa dimension pertama yang kami teliti adalah teaching practice and implementation of IBTE, inquiry based teaching instruction. Nah, dimension ini sangat banyak dibahas di literatur, bahwa praktek mengajar guru dan implementasi inquiry itu masih sangat dipertanyakan di belahan dunia ketiga dan termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Lalu dimension ini dikembangkan menjadi, diberikan batasan definisi
Apa itu? Bahwa teaching practice dan implementation itu adalah guru melaksanakan berbagai macam model pembelajaran, tetapi kadang-kadang termasuk IBTI, namun kadang-kadang juga mereka tidak melaksanakannya. Nah, lalu dikembangkan menjadi indikator. Ada 8 indikator yang kami tanyakan, model-model apa saja yang pernah dilakukan guru. Ini item pertanyaannya, strategi apa yang sering Anda gunakan untuk mengajar sains. Nah, ini itemnya jenisnya adalah multiple response, di mana guru dapat melakukan checklist lebih dari satu item. Karena memang kami ingin mendapatkan berapa banyak indikator ini, model-model pembelajaran ini yang dipilih oleh guru. Berikutnya juga pertanyaan-pertanyaan lainnya ini mengenai constraint, kendala-kendala, diturunkan juga dari literatur, ini batasannya, dan ini ada 4 constraint yang kami kenali. Pertama adalah kendala waktu, berikutnya adalah kendala classroom population, padatnya kelas, lalu berikutnya adalah fasilitas belajar dan kemampuan dan keterampilan guru dalam melaksanakan inquiry. Ini juga multiple response, dan inilah nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di artikelnya. Dan yang kami dapatkan adalah berupa jumlah persentase ataupun jumlah citasi pemilih dari science teaching practice yang tadi yang ada 8. Ini jumlah citasinya yang memilih lecturing itu dari semuanya, dari 70 orang itu, 70 guru sains itu mengaku 70-nya melakukan ceramah, dan hanya 1 orang yang mengaku melaksanakan inquiry based teaching instruction di Provinsi Jambi. Dan berikutnya juga kami mendapatkan beberapa kendala yang mengakui bahwa waktu menjadi kendala adalah sebanyak 55 orang dari 70 orang, dan sampai kepada kendala kurangnya pengetahuan, skill, dan pengalaman ada 35 dari 70 orang. Ini komentar mereka di open question, di akhir dari angket ada open question, dan ini komentar mereka mengenai kendala waktu. Ini komentar mereka mengenai kendala jumlah siswa yang banyak di kelas. Lalu juga ini kendala mengenai kurangnya fasilitas belajar, dan ini mengenai kendala rendahnya pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman guru dalam melaksanakan inquiry. Oke, saya kira itu nanti Bapak Ibu bisa download dan baca sendiri artikelnya. Nah, berikutnya bagaimana menyusun survei? Secara tradisional, survei itu dilakukan secara paper base, lalu juga berikutnya dilaksanakan dengan phone interview, juga dilaksanakan sekarang menggunakan sosial media seperti YouTube, FB, Instagram, WA, dan sebagainya. Dan kini survei bisa juga dilaksanakan dengan online platform seperti Google Form. Nah, ini adalah contoh dari angket yang kami susun dalam penelitian kami inquiry itu. Ini angketnya, dan ini angket dari penelitian kami yang lain. Bapak Ibu bisa klik linknya nanti, semoga jalan. Coba kita coba. Nah, karena jaringan internet tidak ada, maka ada masalah jaringan internet, maka tidak terbuka. Nanti silakan Bapak Ibu copy link ini ke Google, ke browser, dan nanti bisa dilihat isi angketnya. Nah, berikutnya bagaimana validitas survei? Kita kenal ada 2 jenis validitas yang namanya adalah face validity, content validity. Ini hanya melibatkan validitas oleh expert atau oleh ahli. Dan yang satu lagi adalah construct validity. Ini melibatkan pilot test, uji coba terhadap sekelompok siswa di luar dari eksperimen, dan hasilnya diuji dengan metode item total correlation dan ataupun dengan Rush model. Nah, lalu bagaimana pula reliabilitas survei? Biasanya reliabilitas survei diukur menggunakan kelompok alfa dengan rentangan, bisa menggunakan SPSS ataupun manual dengan rentangan antara 0,0 sampai 1,0. Kelompok alfa minimal yang diharapkan untuk survei adalah 0,6, di mana reliabilitasnya dianggap
cukup memadai untuk dipercaya keajakannya. Lalu menggunakan split half, juga menggunakan korelasi dan juga test retest method, juga dilihat korelasinya yang rentangannya antara 0,0 sampai dengan 1,0. Nah, ini adalah contoh dari item total correlation, di mana item kita contohkan di sini adalah ini data kami ambil dari salah satu penelitian kami, di mana item 1 sampai item 9, item 1 sampai item 9, dan totalnya kita korelasikan item 1 dengan item 1 sampai dengan total. Berikutnya seperti itu, item 9 sampai total, dan kita lihat signifikansinya jika lebih rendah, lebih kecil daripada alfa 0,05, maka item-item ini dinyatakan valid dan tidak perlu dibuang. Namun jika ada item yang memiliki signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka item pertanyaan survei tersebut harus dibuang atau diganti dan dicobakan kembali. Lalu setelah terkumpul semua soal dan dalam penelitian kami ini, ke-9 item ini valid karena seluruhnya memiliki nilai signifikansi lebih kecil daripada alfa 0,05, maka ke-9 item ini kami uji keronbak alfanya dan kami dapatkan sebesar 0,852 yang menyatakan bahwa ke-9 item angket ini memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi, 0,852. Nah, bagaimana data survei diolah? Nah, survei mengandung dua jenis data. Pertama, data kuantitatif. Biasanya diolah menggunakan statistika deskriptif. Yang dihitung adalah mean, percentage, dan range. Lalu jumlah citasi atau pemilih seperti tadi, 55 dari 70 orang. Ini biasanya jumlah citasi digunakan untuk mengolah data multiple response. Lalu item korelasi, item correlation, yaitu adalah item satu dengan item lainnya, item A dengan item B yang memiliki konseptual yang sama, bisa dilihat korelasinya apakah sejalan ataupun berseberangan, apakah memiliki korelasi positif atau negatif. Lalu berikutnya bisa menggunakan multiple correlation, di mana beberapa konstruk A, konstruk B mendukung kepada atau tidak mendukung terhadap konstruk C. Contohnya pada penelitian kami akan kami tunjukkan pada berikutnya ini. Lalu yang terakhir adalah bisa juga diolah dengan cara path analysis, analisis jalur. Sementara data kualitatif bisa diolah dengan metode kualitatif untuk mendapatkan tema. Nah, ini artikel yang akan kami tunjukkan mengenai bagaimana mengolah data survei. Nah, ini DOI-nya, silakan Bapak Ibu download sendiri. Ayo kita lihat artikelnya. Nah, ini artikel kami yang juga terbit tahun 2020 ini, Inquiry Based Learning in Indonesia, sambungan dari artikel yang tadi, Portraying Support Situational Beliefs and Chemistry Teachers Adoption. Dalam artikel ini kami masih melakukan survei sekarang terhadap guru-guru kimia di Provinsi Jambi dan beberapa guru dari Pulau Sumatera, di kota-kota di Sumatera lainnya. Kami mencoba memotret bagaimana support. Tadi di artikel sebelumnya kami telah mendapatkan bahwa beberapa kendala menghambat pelaksanaan pembelajaran inquiry. Nah, sekarang kami ingin mendapatkan data kuantitatif. Bagaimanakah fasilitas, support dukungan fasilitas, lalu bagaimanakah keyakinan guru terhadap pentingnya inquiry, dan bagaimana penerapan guru di kelas terhadap metode inquiry ini. Dan kami mencoba untuk melihat korelasi antara tiga konstruk ini, konstruk dari facilities, belief, dan juga teachers adoption. Dan kami dapatkan pengolahan datanya sebagai berikut. Kita bisa lihat, pertama sekali adalah chemistry teaching practice-nya, bahwa hampir semua, lupa saya mengatakan bahwa dari 110 guru kimia di Provinsi Jambi dan semua partisipan, responden yang mengembalikan, yang dikirimi link dari survei, hanya 99 orang yang mengisi dan mengembalikan mengisi link Google Drive itu. Dan ke-99 guru kimia itu menyatakan mereka selalu menggunakan lecturing, dan hanya 8 orang dan hanya 5 orang yang mengaku menggunakan inquiry based learning. Ini satu indikasi bahwa inquiry based learning memang ditinggalkan oleh guru-guru kimia. Dan kita bisa lihat
dari pertanyaan berikutnya lagi, bahwa secara total respon guru terhadap pelaksanaan pembelajaran inquiry ini sangat rendah, hanya sekitar 2,67 dari rentangan 1 sampai 5, dan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan inquiry di Provinsi Jambi rendah. Lalu berikutnya kita juga bisa lihat bagaimana sih support yang dimiliki guru, fasilitas yang dimiliki guru di dalam pembelajaran inquiry. Kita bisa lihat di sini bahwa mulai dari bagaimana waktu mereka katakan sangat terbatas dengan min 2,43 sampai kepada fasilitas 2,15 sampai kepada keadaan kelas, kepadatan kelas itu 3, sekian, mereka menganggap kelasnya normal-normal saja, tidak terlalu padat. Lalu sampai kepada dukungan literatur 3,23 cukup ada dukungan dari literatur dan maksudnya buku dan pustaka. Namun secara total fasilitas yang dimiliki guru hanyalah dengan rata-rata 2,77, dan ini kami simpulkan low support. Artinya apa? Fasilitas yang dimiliki guru di sekolah rendah untuk melaksanakan inquiry. Dan konstruk yang ketiga yang akan kami ukur adalah mengenai belief. Nah, bagaimana belief guru? Apakah guru percaya atau tidak percaya bahwa inquiry itu penting dilaksanakan untuk membantu siswa bisa menguasai sains dengan baik? Dan beberapa pertanyaan, ada 10 pertanyaan mengenai belief. Umpamanya pertanyaan bahwa IBL itu dapat diimplementasikan dengan waktu yang ada di sekolah, dengan alokasi waktu yang ada. Mereka mengatakan tidak setuju dengan min 1,4 dari rentangan 1 sampai 5. Lalu juga IBL, apakah IBL dapat diimplementasikan menggunakan fasilitas yang ada? Mereka juga tidak setuju. Sampai kepada pertanyaan, contohnya, apakah siswanya, ya, IBL dapat diimplementasikan oleh siswa-siswa reguler mereka? Mereka juga tidak setuju dengan min 1,88, dan akhirnya secara total dari 10 pertanyaan ini mereka memiliki min 1,67, yang menunjukkan bahwa guru memiliki belief yang kurang mendukung atau belief yang negatif terhadap pentingnya IBL dilaksanakan di sekolah mereka. Dan berikutnya kami lakukan multiple correlation dan kami dapatkan pola hubungan seperti ini, bahwa support fasilitas yang dimiliki guru untuk melaksanakan IBL di sekolahnya itu berkorelasi positif sebesar 0,68, di mana hal ini menunjukkan bahwa karena support yang rendah itu, maka guru yakin bahwa inquiry itu tidak bisa dilaksanakan di sekolahnya. Supportnya tidak ada, waktunya kurang, gurunya juga kurang mampu, siswanya juga kurang mampu. Dan akibatnya ini berkontribusi dengan nilai beta sebesar 0,32 dari support kepada IBL implementation, dan nilai beta berkontribusi sebesar 0,35 dari situational belief terhadap IBL implementation. Nah, inilah contoh dari manfaat penelitian survei. Kita bisa mendapatkan gambaran umum bagaimana konstruk-konstruk ataupun masalah-masalah yang kita hadapi di lapangan saling berhubungan satu sama lain. Kita dapatkan datanya dari sebuah populasi yang besar. Silakan Bapak Ibu nanti download artikelnya dan pelajari sendiri. Artikel ini dipublikasikan di Turkish Science Education, Scopus Q2, terbit pada bulan Desember tahun 2019 kemarin. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Ya, habis. Ternyata demikian saja pemaparan di video ketiga ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Please like and subscribe agar channel YouTube kami ini bisa berkembang untuk memberikan motivasi kepada kami untuk terus menyebarkan kebaikan dan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu bisa download PPT-nya di link yang kami tuliskan di deskripsi di bawah video ini. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.